Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pertemuan hari ini dengan bacaan Al-Quran. Semoga apa yang kita pelajari ini diberi kemudahan oleh Allah SWT dan mendapatkan ilmu yang barokah. Hari ini kita akan belajar tentang tata bahasa atau nahwu yang berjudul tentang al-jumlatul fi'liyatu. Ya, al-jumlatul fi'liyatu itu kalau terjemah dalam bahasa Indonesia, jumlah itu kalimat, fi'liyah itu kata kerja. Jadi kalau jumlah fi'liyah definisinya ialah kalimat yang diawali kata kerja dan terdiri dari fi'il dan fa'il. Selanjutnya di dalam bab fi'il ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fi'il madhi. Bagaimana jumlah fi'liyah di dalam fi'il madhi? Nah, sebelum itu kalian perlu tahu definisi daripada fi'il madhi. Definisi fi'il madhi ialah kalimat fi'il yang menunjukkan waktu lampau atau sudah selesai dikerjakan. Nah, contohnya kataba Muhammadun ad-darsa. Kataba sudah menulis, sapa Muhammadun Muhammad ad-darsa ing pelajaran. Nah, kataba di sini fi'il madhi. Artinya sudah menulis. Muhammadun ini sebagai fa'il atau pelaku. Ad-darsa sebagai maf'ul bih atau objek. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini pada lafadz kataba di sini tidak ada penambahan sama sekali pada fa'il Muhammadun. Nah, ini bentuk mudzakkar. Kemudian contoh yang kedua, kataba Muhammadun wa Hamidun ad-darsa. Telah menulis sapa Muhammadun Muhammad wa Hamidun dan Hamid ad-darsa ing pelajaran. Di sini fa'ilnya ada dua anak, Muhammadun dan Hamid. Namun pada fi'il madhi tidak ada perubahan sama sekali, enggak ada penambahan. Tapi tetap pada tulisan aslinya yaitu kataba. Ini yang perlu diperhatikan. Lanjut pada contoh yang ketiga, kataba at-talamidu ad-darsa. Kataba telah menulis sopo at-talamidu beberapa murid. Nah, ad-darsa ing pelajaran. Di sini pelakunya banyak, ya, 3 lebih. Ya, talamid itu jamak, bentuk mufradnya tilmidun. Nah, meskipun fa'ilnya banyak, namun pada fi'il madhi nggak ada perubahan, penambahan sama sekali. Ini yang kalian perlu perhatikan. Jadi meskipun fa'ilnya banyak, laki-laki, tapi kata kerja pada fi'il madhi ini tidak ada perubahan atau penambahan apapun. Terus contoh yang keempat, ini katabat Fatimatu ad-darsa. Katabat sudah menulis sopo Fatimatu Fatimah ad-darsa ing pelajaran. Nah, Fatimah ini adalah bentuk mu'anas, perempuan, ya, nama perempuan. Karena ini nama perempuan, maka pada fi'il madhi di sini ada penambahan tak yang disukunkan. Ya, ini tak taknis namanya. Jadi apabila fi'il madhi pelakunya perempuan, maka akhir pada fi'il madhi ini harus ditambahi tak yang disukunkan atau tak taknis sakinah namanya. Ya. Terus selanjutnya kita akan melihat jumlah fi'liyah pada fi'il mudhari'. Ini ya, fi'il mudhari'. Definisi pada fi'il mudhari' ialah
kalimat fi'il yang menunjukkan waktu sedang berlangsung atau akan terjadi. Nah, contoh, yaktubu Muhammadun ad-darsa. Yaktubu sedang menulis sapa Muhammadun Muhammad ad-darsa ing pelajaran. Di sini pada fi'il mudhari pelakunya Muhammadun, satu orang. Nah, pada fi'il mudhari menunjukkan laki-laki itu diawali dengan huruf ya, yaktubu. Nah, ini perhatikan. Ya di sini menunjukkan pelakunya laki-laki, mudzakkar. Kemudian contoh yang kedua, yaktubu Muhammadun wa Hamidun ad-darsa. Sedang menulis sapa Muhammad dan Hamid ad-darsa ing pelajaran. Di sini menunjukkan pelakunya ada dua, Muhammad dan Hamid. Dan pada fiilnya yaktubu ini enggak ada perubahan penambahan sama sekali. Masih asli bentuk fiil mudhari'nya, yaitu diawali huruf ya menunjukkan laki-laki. Dan akhirnya juga enggak ada tambahan meskipun pelakunya dua. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi lafadz yaktubu tetap pada aslinya meskipun fa'ilnya bentuknya dua orang. Kemudian contoh selanjutnya yang ketiga, yaktubu talamidu ad-darsa. Nah, at-talamidu ini menunjukkan fa'ilnya jamak, 3 ke atas. Namun pada bentuk fi'il mudhari'nya tetap tidak ada penambahan atau perubahan, masih pada aslinya yaitu fi'il mudhari' yaktubu. Ini ya, perlu perhatikan. Jadi meskipun fa'ilnya banyak, talamid, namun bentuk fi'il mudhari'nya tetap pada aslinya yaitu ya. Selanjutnya contoh yang keempat, taktubu Fatimatu ad-darsa. Sedang menulis sapa Fatimah ad-darsa ing pelajaran. Nah, di sini pelakunya Fatimah, perempuan atau mu'annas. Nah, perubahan pada fi'il mudhari' menunjukkan perempuan, yaitu huruf mudhari'ahnya bukan ya lagi tapi dirubah menjadi ta. Jadi pada fi'il mudhari' untuk menunjukkan perempuan, ya mudhari'ahnya diganti ta. Nah, ini ta. Ya. Jadi sekali lagi pada fi'il mudhari' meskipun fa'ilnya ini 1 atau 2 atau 3, sekali lagi fi'il mudhari'nya tetap nggak ada perubahan, hanya perubahan dari fi'il atau huruf mudhari'ahnya saja, dari ya menjadi ta untuk menunjukkan perempuan. Kalau ya itu laki, kalau ta itu perempuan. Nah, itu ya. Terus di sini kesimpulannya bahwa kalimat fi'il itu mengikuti fa'il hanya dari segi jenisnya saja, tidak bilangannya. Artinya meskipun fa'ilnya itu 1, 2 atau 3, fi'ilnya tidak ada perubahan sama sekali kecuali hanya huruf ya mudhari'ahnya. Kalau mudzakkar pakai ya, kalau mu'annas pakai ta. Selain itu tidak ada penambahan apapun. Itu tentang definisi atau kesimpulan daripada kalimat fi'il. Jadi kalimat fi'il itu hanya mengikuti fa'ilnya, hanya dari segi jenisnya. Jumlahnya nggak perlu mengikuti fi'il itu. Selanjutnya tahapan yang terakhir adalah ini tugas untuk kalian supaya ini dikerjakan. Ya, soal yang pertama, apa itu jumlah fi'liyah? Nah, ada berapakah bagian kalimat fi'il itu? Sebutkan. Berilah contoh jumlah fi'liyah di dalam fi'il madhi. Berilah contoh jumlah fi'liyah di dalam fi'il mudhari'. Soal yang terakhir, apa perbedaan fi'il madhi dan fi'il mudhari'? Ya, demikian.
penjelasan tentang jumlah fi'liyah. Untuk penjelasan khusus tentang bab fa'il akan kita jelaskan di hari kemudian. Jadi pada hari ini hanya membahas tentang pengertian atau pemahaman jumlatul fi'liyah. Itu aja pertemuan pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.